Salam semangat sehat. Kembali bersama saya Dr. Sutrisno dalam acara podcast Sapa Dokter RSA. Ini merupakan acara dari Rumah Sakit Asia Bojonegoro yang sangat dinantikan oleh pemirsa tentunya ya. Hari ini kita adalah edisi spesial karena hari ini kita akan mengupas tuntas tentang BPJS Ketenagakerjaan dengan tema jaminan pekerja yang pasti aja. Nah, hari ini kita akan didatangi oleh dua narasumber. Ada Mas Fahmi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro dan Mbak Raras dari bidang pelayanan karyawan Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Fahmi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Mbak Raras, bagaimana Mbak Raras? Alhamdulillah semangat sehat dok pagi ini. Selalu semangat ya, meskipun akhir-akhir ini Omikron sudah mulai menanjak lagi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sementara kita itu jarang mendengar apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi masyarakat di luar, sahabat-sahabat RSA di sini itu tahunya kalau BPJS ya BPJS yang buat ke rumah sakit, yaitu BPJS Kesehatan. Nah, ini Mas yang saya tanyakan Mas. Sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan itu apa? Maksudnya katanya kan berhubungan dengan jaminan sosial ya. Nah, memang di Indonesia ini BPJS itu ada dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang dimana BPJS Kesehatan ini itu cangkupannya bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan itu hanya melindungi bagi pekerja yang bekerja di Indonesia. Oh, jadi beda Mas ya antara jaminan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang penerimanya beda. Nah, sekarang yang saya tanyakan Mas, siapa saja sih yang kira-kira bisa ikut mendaftar untuk BPJS Ketenagakerjaan ini? Oke, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya kita punya 4 sektor nih, yaitu penerima upah. Nah, di mana penerima upah itu adalah orang yang menerima upah setiap bulannya. Ya, seperti di Rumah Sakit Aisyah nih. Nah, teman-teman ini kan pasti terdaftarnya di penerima upah. Nah, yang kedua, ada bukan penerima upah. Bukan penerima upah ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang yang mengupah gitu. Seperti Gojek, petani, pedagang. Nah, itu masuk ke sektor bukan penerima upah. Nah, jadi bisa ikut ya? Betul, bisa. Ada lagi nih 2 sektor, yaitu bagi pekerja migran. Nah, dan yang terakhir adalah bagi pekerja sektor jasa konstruksi. Itu juga ada tuh jaminan sosial ketenagakerjaannya. Gitu. Oh, jadi ada 4 sektor Mas ya? Iya. Saya baru tahu saya sebagai dokter, jujur saya jarang tahu itu. Terus sekarang dari BPJS Ketenagakerjaan kita itu kalau ikut program tersebut kira-kira manfaatnya apa saja Mas ya? Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ini itu ada 5 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, betul. Nah, kita bahas nih dari pertama, jaminan kecelakaan kerja. Lingkupnya seperti apa sih? Yaitu ketika pekerja berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, selama di tempat kerja sampai yang bersangkutan pulang kembali ke rumah. Bahkan jika misalnya nanti di tempat kerja itu ada dinas nih, itu juga tetap akan kami lindungi seperti itu. Nah, apa sih yang akan didapat kalau misalnya dia ikut jaminan kecelakaan kerja? Yang pertama, dia akan mendapatkan pengobatan sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh. Nah, yang kedua yaitu biaya pengangkutan, di mana ada darat, laut, dan udara dengan masing-masing nominalnya. Darat itu 5 juta, laut itu 2 juta, dan udara itu 10 juta. Nah, setelah itu ketika misalnya yang bersangkutan kecelakaan kerja lalu dinyatakan, kan bisa ada 3 kemungkinan nih, yaitu sembuh tapi cacat, makanya terakhir adalah meninggal dunia. Nah, kalau misalnya dia sembuh ya udah selesai, BPJS Ketenagakerjaan akan membayar semua tagihannya ketika dia berobat.
kalau misalnya dia sembuh tapi ada kecacatan nih. Nah, cacat ini dibagi 3 lagi, yaitu cacat fungsi, yaitu terus yang satu lagi adalah cacat kehilangan sebagian organ tubuh, dan yang terakhir adalah cacat total tetap. Nah, itu juga ada tuh, kita akan dihitungkan kira-kira fungsinya itu yang nggak berfungsi lagi normal apa, terus kalau misalnya dia harus kehilangan sebagian organ, itu juga kita akan ada penggantian. Nah, bahkan sampai cacat total tetap itu juga kita akan berikan santunan. Nah, yang terakhir kalau misalnya dia kecelakaan sampai meninggal dunia, nah ahli warisnya nanti akan menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan gitu. Lalu yang kedua yaitu program jaminan kematian. Jaminan kematian ini yaitu program yang melindungi tidak dalam bekerja juga. Jadi apapun sebab kematiannya selain kecelakaan kerja itu akan kita beri santunan. Oh, tetap dapat ya Mas? Tetap dapat, betul. Mau itu dia sakit karena penyakit lalu meninggal, nah tetap jaminan kematiannya akan dapat. Lalu misalnya dia meninggal mendadak, itu akan dapat. Bahkan yang terakhir se-ekstrim-ekstrimnya nih, bunuh diri, itu tetap jaminan kematiannya akan kita bayar. Betul, asal bunuh dirinya sukses sih dok. Kalau nggak sukses ya nggak jadi kan. Gitu. Nah, terus selanjutnya jaminan hari tua. Namanya aja udah jaminan hari tua. Nah, program ini adalah program tambahan yang dimana program tersebut adalah berupa tabungan yang akan diambil ketika yang bersangkutan sudah tidak bekerja kembali. Jadi prosesnya seperti kita menabung nih. Nah, ketika nanti kita sudah menabung, kita sudah bekerja berapa tahun, selesai kita bekerja di situ, kita keluar, ada nih yang bisa diambil di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan hari tua. Nah, yang keempat adalah jaminan pensiun. Bedanya apa sih sama jaminan hari tua tadi? Nah, kalau jaminan pensiun ini bisa diambil dalam 2 macam, yaitu sekaligus atau berkala seperti teman-teman ASN nih. Dapat bulanan ya. Betul banget. Nah, kalau misalnya dia diambil sekaligus, ya udah dia sama seperti JHT. Cuman kalau jaminan pensiun itu ada syarat tambahan, yaitu umurnya yang bersangkutan harus sesuai dengan aturannya pemerintah, yang dimana kalau tahun 2022 ini mereka harus 57 tahun baru bisa diambil jaminan pensiunnya. Nah, Mas, gimana caranya kalau kita mau ngambil yang berkala? Nah, yang pertama, kalau misalnya bersangkutan sudah memasuki iuran selama 15 tahun, jadi sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu mengikuti program jaminan pensiun selama 15 tahun. Ketika nanti dia keluar pensiun, itu jaminan pensiunnya akan bisa diterima secara berkala. Gitu. Nah, yang terakhir nih yang terbaru, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah suatu jaminan bagi teman-teman yang sekarang lagi masa-masanya pandemi ya dok. PHK ada di mana-mana ya. Nah, kita bikin nih program namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di PHK itu, nah dia itu nggak usah takut bahwa BPJS Ketenagakerjaannya ada nih program CKP yang dimana teman-teman tuh bisa dapat uang tunai, bisa dapat akses pelatihan kerja, bahkan sampai teman-teman itu akan dimasukkan ke dalam wadah untuk pasar kerja. Gitu sih dok. Nah, jadi cukup lengkap ya, cukup komplit coverage dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Betul. Saya ada pertanyaan satu lagi Mas. Biasanya kalau kita di rumah sakit ini kan sebagai tenaga kesehatan itu kalau ada pasien kecelakaan itu pokoknya kita terima dulu aja ya, kita tangani kegawat daruratnya dulu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa bedanya BPJS Ketenagakerjaan ini dengan BPJS Kesehatan dalam hal kalau kita menerima pasien kecelakaan, bisa nggak dipakai dua-duanya? Nah, sesuai dengan judulnya nih, nah di kita BPJS Ketenagakerjaan otomatis harus ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, misalnya studi kasus adalah si A ini mau berangkat kerja, kecelakaan ada lawannya,
Nah, kalau kecelakaan ada lawannya, biasanya yang menjadi penanggung pertamanya adalah jasara harja. Nah, setelah jasara harja menjadi penanggung, nah, lalu dia sudah habis pelafonnya, baru ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau dia kecelakaan tunggal, Mas, gimana? Selagi memang yang bersangkutan itu ada hubungannya dengan mau berangkat kerja atau dalam ranahnya pekerjaan, tetap BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau misalnya Mas ini Sabtu Minggu, saya lagi nggak kerja, kecelakaan tunggal, nah itu baru masuk ke ranahnya BPJS Kesehatan karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oke. Jadi kalau ada seseorang dengan kecelakaan kerja, misalnya mau berangkat kerja atau kecelakaan di tempat kerja, itu berarti bisa dirawat di mana aja dan bisa diklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan gitu, Mas ya? Nah, kalau misalnya ada orang kecelakaan nih, nah Ya. ketika orang apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, bawa dulu ke tempat medis. Nah, Ya. kalau bisa dibilang udah semuanya belum sih tempat medis bekerja sama? Nah, jawabannya lebih baik dibawa ke rumah sakit nih. Nah, salah satunya adalah Rumah Sakit Aisyah. Karena kenapa? Rumah Sakit Aisyah ini udah jadi mitranya kami, PLKK-nya kami, yaitu Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Nah, kalau misalnya masuk ke PLKK, itu sudah pasti yang bersangkutan akan langsung ditangani dan yang bersangkutan hanya cukup melengkapi persyaratannya aja. Tidak usah mengeluarkan berapa sih yang harus dibayar, karena nanti biar dari pihak RSA nih yang akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Jadi sahabat-sahabat RSA, kalau ada kecelakaan kerja, tidak semua rumah sakit itu bisa didatengin ya untuk mendapatkan perawatan. Jadi hanya khusus rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Ya. Ngomong-ngomong tentang PLKK ya, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Nah, ini nyambung nih. Saya mau tanya ke Pak Raras. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh RSA untuk melindungi karyawan-karyanya, termasuk saya kan juga karyawan di sini. Iya. Jadi begini Dok, untuk perlindungan tenaga kerja karyawan di RSA ini, kita memang dari awal ada program BPJS Tenaga Kerja, kita sudah mendaftarkan seluruh karyawan di Rumah Sakit Aisyah. Khususnya untuk tenaga organik dan honorer, awalnya seperti itu. Seiring dengan kemampuan rumah sakit membiayai perlindungan terhadap pekerja yang ada di rumah sakit, akhirnya untuk dokter intensif pun juga kita daftarkan ke program BPJS Tenaga Kerja waktu itu. Dokter jaga, dokter mitra kita yang di IGD dengan resiko yang sangat tinggi itu juga sudah kita daftarkan sesuai dengan kemampuan rumah sakit saat ini. Dan alhamdulillah setiap bulannya kita patuh untuk membayar iuran dari program BPJS Tenaga Kerja. Oh, jadi semua pekerja yang di RSA ini itu sudah didaftarkan Pak ya? Bahkan mungkin CS atau bahkan dokter-dokter intensif yang sebagai tamu pun juga didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk yang CS itu kan seperti CS, Satpam itu masuk dalam kategori tenaga outsourcing. Jadi kita ada kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk menjadi vendor-vendor yang akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Aisyah, kita ada ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Tenaga Kerja sebelum dia bekerja di rumah sakit. Jadi seperti Satpam kita outsourcing, terus koperasi karyawan itu dari pihak koperasi, dari pihak CV itu sudah mendaftarkan. Iya, jadi pihak ketiga yang harus mendaftarkan. Jadi bekerja di Rumah Sakit Aisyah aman dan terlindungi. Gitu. Terus lanjut lagi Mbak. Iya. Kira-kira manfaat yang sudah diterima selama ini oleh RSA dari BPJS Ketenagakerjaan ini apa saja ya? Kalau manfaat seperti yang dijelaskan Mas Fahmi tadi, kalau JHT jaminan hari tua itu kan ya memang programnya BPJS seperti itu. Cuman manfaat yang kami rasakan di saat pandemi kemarin, pandemi COVID, ada karyawan kami yang meninggal karena COVID. Itu dari program BPJS Tenaga Kerja itu melindunginya tidak hanya karyawan kita, tapi sampai keluarganya. Jadi ditinggal
tapi terjamin. Untuk 2 putra putri karyawan kami, kebetulan bapak ibunya juga meninggal. Iya. Akhirnya putra putri karyawan kami itu masih menempuh perguruan tinggi dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari BPJS Tenaga Kerja. Oke, jadi Sampai ditanggung lulus, iya. ditanggung pendidikan anaknya ya. Iya. Dan itu masuk programnya BPJS Tenaga Kerja yang memang menjamin sampai ahli waris seperti Iya, itu. iya. Baik, terima kasih Mbak Raras. Nah, tadi kan Mas Wahyu sempat menyinggung PLKK ya. Nah, selain Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini sebagai pusat layanan kecelakaan kerja, kira-kira inovasi-inovasi apa sih yang sudah dilakukan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini? Kalau sejak tahun 2021, jadi bagi para pekerja, jadi Rumah Sakit Aisyah berusaha untuk memberikan manfaat lebih kepada para pekerja yang memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, mendapatkan pelayanan di sini, misalnya untuk pemberian diskon, untuk pemeriksaan swab antigen dan PCR, serta pemeriksaan untuk medical check up. Itu kita juga memberikan diskon asal pasiennya itu menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dong. Jadi cukup menunjukkan, nanti kita berikan diskon sesuai dengan ketentuan 10% untuk medical check up dan 5% untuk swab antigen. Selain itu yang ini lagi dicetus oleh Bapak Direktur kami, Dr. Tommy, untuk pelayanan PLKK di tahun 2022 ini kita ada penjemputan pas pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja. Jadi dijemput dari pihak rumah sakit. Misalkan pabriknya di Balen gitu, bisa dijemput gitu ya? Iya, bisa dijemput dari pihak rumah sakit agar mendapatkan penanganan langsung nanti begitu sampai di UGD, misalnya harus operasi dan lain sebagainya. Jadi biar cepet dong, kan harus segera ditangani untuk kasus-kasus emergensi. Bahkan untuk setelah KRS, masa-masa penyembuhan itu Bapak Direktur kemarin juga sudah memprogramkan dan menganggarkan ada pelayanan home care. Jadi home care juga. Jadi pekerjanya ini nggak perlu datang ke rumah sakit untuk rawat luka. Dari pihak rumah sakit memberikan pelayanan, kita yang datang ke rumah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tadi, nggak hanya rawat luka, tapi kita juga ada tenaga fisioterapi yang mungkin ada, kita harus butuh perawatan medik yaitu nanti tenaga fisioterapi kita yang kita kirim ke sana. Jadi kita mudahkan lah untuk bagi para pekerja yang memanfaatkan layanan di Rumah Sakit Aisyah. Oke. Dan itu semua ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. Iya. Baik, sahabat RSA, demikian tadi penjelasan dari Mas Fahmi sebagai perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro dan Mbak Raras sebagai bidang pelayanan karyawan RSA Bojonegoro. Ternyata manfaatnya cukup lengkap sekali BPJS Ketenagakerjaan ini. Pastikan Anda sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan apapun pekerjaan Anda. Ingat, jaminan pekerja yang pasti aja. Di mana? Di BPJS Ketenagakerjaan. Dapatkan layanan yang berbeda dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Di mana? Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Sahabat RSA, jangan lupa nantikan episode berikutnya di podcast Sapa Dokter RSA. Saya Dr. Sturno undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sehat.